Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Siswiyanti, NPM 1901081009. Di sini saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang yaitu sistem reproduksi hewan vertebrata dan reproduksi hewan vertebrata. Yaitu sistem reproduksi hewan. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenis dan melestarikan jenis agar tidak punah. Kemudian sistem reproduksi akan berfungsi bila makhluk hidup sudah memasuki sexual maturity atau dewasa kelamin. Reproduksi hewan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara seksual dan aseksual. Kemudian perkembangbiakan aseksual terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan aseksual umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau tidak bertulang belakang, yaitu vertebrata. Kemudian dan sebagian kecil vertebrata. Perkembangbiakan seksual terjadi pada hampir seluruh tingkatan hewan. Perkembangbiakan tersebut melibatkan alat kelamin jantan dan alat betina dan ditandai oleh adanya peristiwa pembuahan, yaitu fertilasi. Kemudian yaitu satu, reproduksi seksual. Pada reproduksi seksual melibatkan organ kelamin jantan dan betina serta ditandai dengan peristiwa pembuahan fertilasi. Pembuahan bisa terjadi di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Kemudian fertilasi pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu fertilasi eksternal. Fertilasi eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Hewan fertilasinya di luar tubuh induk akan menghasilkan sel telur dan sel sperma dalam jumlah banyak. Kemudian fertilasi eksternal biasanya dialami oleh hewan yang hidup di air seperti ikan dan kakap. Yang B yaitu fertilasi internal. Fertilasi internal apabila terjadi di dalam tubuh induk betina. Biasanya terjadi pada hewan generatif seperti kura-kura atau reptil, ayam atau aves, dan singa atau mamalia. Reproduksi seksual tidak menyiratkan kopulasi atau bahkan penyatuan gamet atau sperma telur, dan peran dari reproduksi adalah untuk memberi kelanjutan keberadaan suatu spesies. Kemudian reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual dihasilkan individu baru tanpa pelebaran sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada umumnya reproduksi aseksual terjadi pada hewan tidak bertulang belakang, yaitu invertebrata, dan sebagian kecil hewan bertulang belakang vertebrata. Reproduksi hewan invertebrata yaitu perkembangbiakan aseksual, yaitu perkembangbiakan secara aseksual pada hewan invertebrata terjadi dengan satu, pembelahan diri atau pembelahan binar, yaitu pembelahan diri dari suatu sel menjadi dua sel baru. Misalnya terjadi pada protozoa atau hewan bersel satu, misalnya amoeba, paramecium, dan euglena. Proses pembelahan diawali dengan proses pembelahan inti sel menjadi dua, kemudian diikuti pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian yang masing-masing menyelubungi masing-masing nukleus tersebut. Selanjutnya, bagian tengah sitoplasma menyempit dan diikuti pemisahan yang membentuk dua individu pada saat keadaan lingkungan kurang menguntungkannya. Kemudian amoeba akan melindungi diri dengan membentuk kista dan berdinding sangat kuat. Di dalam kista tersebut, amoeba membelah diri berulang-ulang menghasilkan banyak individu baru dengan ukuran yang lebih kecil. Ketika kondisi lingkungan membaik, dinding kista akan pecah dan individu-individu baru akan keluar dan tumbuh berkembang menjadi amoeba dewasa. Kemudian fermentasi adalah perkembangbiakan dengan memotong bagian tubuh, kemudian potongan tubuh tersebut tumbuh menjadi individu baru.
Hewan melakukan reproduksi secara fermentasi adalah cacing planaria. Cacing planaria mempunyai daya regenerasi yang sangat tinggi. Lanjut dengan pembentukan tunas. Misalnya pada hewan hidra dan porifera, tunas adalah cara berkembang biakan, di mana individu baru merupakan bagian tubuh dari induk yang terlepas kemudian tumbuh. Contohnya hewan yang berkembang biak dengan membentuk tunas ialah Hydra sp. Individu baru hidra terbentuk dari bagian tubuh hidra dewasa. Setelah cukup besar, tunas akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Hewan lain yang melakukan reproduksi dengan tunas misalnya ubur-ubur, hewan kerang, dan anemon laut. Kemudian ada sporulasi atau pembentukan spora. Penyebabnya penyakit malaria. Sporulasi adalah proses pembelahan berganda atau pembelahan multipel yang menghasilkan spora. Hewan yang melakukan reproduksi dengan sporulasi adalah Plasmodium sp. Plasmodium adalah protozoa bersel satu yang dikenal sebagai penyebab penyakit malaria. Dalam siklus hidupnya, perkenalkan, nama saya Nur Anissa Febrianti, NPM 1901081023. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada hewan vertebrata. Nah, vertebrata sendiri memiliki arti hewan bertulang belakang dan hanya dapat berkembang biak secara kawin atau seksual. Reproduksi atau perkembangbiakannya secara generatif melibatkan peleburan atau fertilisasi dua macam sel gamet, sperma atau gamet jantan, dan ovum atau gamet betina. Perkembangbiakan pada vertebrata berdasarkan cara perkembangan embrionya dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada ovipar, yaitu salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur, yang pada umumnya memiliki ciri-ciri telurnya dierami oleh induknya hingga menetas. Contohnya pada ayam, burung, dan unggas lainnya. Yang kedua ada ovovivipar, yaitu salah satu cara perkembangan hewan dengan cara bertelur atau bertelur dan melahirkan atau mengembangbiakan telurnya di dalam tubuh induknya. Contohnya yaitu pada jenis reptil, ular, hiu, dan ikan pari. Dan yang ketiga ada vivipar. Vivipar yaitu salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Cara perkembangbiakan ini pada umumnya terjadi pada hewan mamalia atau hewan yang menyusui, seperti gajah, sapi, kucing, dan lainnya. Hewan vertebrata terjadi menjadi beberapa kelas, yaitu yang pertama ada Pisces atau ikan, berkembang biak secara ovipar atau bertelur dan fertilisasi eksternal. Organ reproduksi jantannya meliputi testis, epididymis, vas deferens, ginjal, saluran kencing, kloaka, dan lubang urogenital. Sedangkan organ reproduksi betinanya meliputi corong, ovarium, oviduk, ginjal, saluran kencing, kloaka, dan usus. Nah, kemudian yang selanjutnya ada reproduksi Pisces. Pada ikan yang pembuahannya secara eksternal, ikan betina tidak mengeluarkan telur yang bercangkang, namun mengeluarkan telur yang tidak akan berkembang lebih lanjut sehingga tidak dibuahi oleh sperma. Telur tersebut dikeluarkan dari ovarium melalui oviduk dan dikeluarkan melalui kloaka. Saat akan bertelur, ikan betina mencari tempat yang rimbun oleh tumbuhan atau di antara bebatuan di dalam air. Nah, bersamaan dengan itu, ikan jantan juga mengeluarkan sperma dan testis yang disalurkan melalui saluran urogenital atau disebut juga dengan saluran kemih sekaligus saluran sperma, dan keluar
melalui kloaka sehingga terjadi fertilisasi di dalam air atau disebut juga dengan fertilisasi eksternal. Peristiwa ini berlangsung sampai ratusan ovum yang dibuahi melekat pada tumbuhan air atau pada celah-celah batu. Berikutnya ada kelas amfibi. Kelas ini berkembang biak dengan fertilisasi eksternal. Organ reproduksinya meliputi testis, vas deferens, kloaka untuk jantan, dan untuk betinanya ovarium, oviduk, dan kloaka. Berikutnya reproduksi amfibi. Nah, kodok dan katak kawin pada waktu-waktu tertentu. Misalnya pada saat bulan mati atau pada ketika menjelang hujan. Pada saat itu, kodok jantan akan berbunyi-bunyi untuk memanggil betinanya. Nah, pembuahan pada kodok ini dilakukan di luar tubuh. Kodok jantan akan melekat di punggung kodok betinanya dan memeluk erat ketiak si betina dari belakang sambil berenang di dalam air. Kaki belakang kodok jantan akan memijak perut kodok betina dan merangsang pengeluaran telur. Pada saat yang bersamaan, kodok jantan akan melepaskan spermanya ke air sehingga bisa membuahi telur-telur yang dikeluarkan si betinanya. Nah, pada saat reproduksi katak dewasa akan mencari lingkungan yang berair. Di sana mereka meletakkan telurnya untuk dibuahi secara eksternal. Telur tersebut berkembang menjadi larva dan mencari nutrisi yang dibutuhkan dari lingkungannya. Kemudian berkembang menjadi dewasa dengan bentuk tubuh yang memungkinkannya hidup di darat. Nah, sebuah proses ini dikenal dengan metamorfosis. Sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya pemateri ketiga akan dijelaskan oleh kawan saya. Berbentuk ovar, relatif kecil, berwarna keputih-keputihan, berjumlah sepasang. Lalu saluran reproduksi ductus mesonephus yang berfungsi sebagai saluran reproduksi. Ductus mesonephus berfungsi sebagai saluran reproduksi dan saluran ini akan menuju kloaka sebagai ductus was dekat tesis bergelembung membentuk epididymis. Lalu yaitu organ reproduksi betina. Organ reproduksi betina ini terdiri ovarium berjumlah sepasang yang berbentuk oval dengan bagian permukaan berbenjol-benjol. Lalu saluran reproduksinya oviduk panjang dengan bergelung, bagian belahan lateral terbuka ke rongga selom sebagai ostium, sedangkan bagian posterior bermuara di kloaka. Lalu reproduksi reptil. Kelompok reptil spesies kadal, ular, dan kura-kura merupakan hewan-hewan yang fertilisasinya terjadi di dalam tubuh. Umumnya reptil ini yaitu pertama ovivivir, ovivivir seperti ular, gartea, dan kadal. Telur akan menetas di dalam tubuh induk betinanya, namun makanannya diperoleh dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Reptil betina menghasilkan ovum di dalam ovarium. Reptil licar menghasilkan sperma di dalam tubuh testis. Pada saat kelompok hewan reptil mengadakan kopulasi, hanya satu hampinasi saja dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina. Ovum reptil betina yang telah dibuahi sperma akan melalui oviduk dan pada saat itu melakukan ovidasi, yaitu oves. Organ reproduksi jantan yaitu testis berjumlah sepasang yang terhimpit dengan uretra dan bermuara di kola. Lalu ovarium pada burung betina. Pada burung betina ada satu ovarium yaitu ovarium kiri dan ovarium kanan tidak tumbuh sempurna dan tetapi kecil disebut rudimenter. Saluran reproduksi oviduk yang berkembang hanya yang sebelah kiri. Reproduksi oves. Fertilisasi akan berlangsung di dalam ujung oviduk pada saat sperma masuk ke dalam oviduk. Ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka saat perjalanan menuju kloaka di daerah menuju oviduk. Ovum telah dibuahi sperma akan dikelilingi oleh materi cangkang berupa zat kapur. Lalu struktur telur, yaitu yang pertama cangkang telur terbuat dari zat kapur yang berpori untuk keluar masuknya udara. Albumea atau putih telur berupa cairan kental berwarna putih bening yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan melindungi embrio dari guncangan.
Lalu kuning telur terdapat di bagian tengah albumen. Pada kuning ini terdapat calon embrio. Lalu reproduksi mamalia. Organ reproduksi mamalia jantan yaitu yang pertama testis merupakan alat yang menghasilkan spermatozoa pada kebanyakan mamalia. Lalu epidermis. Epidermis merupakan saluran persil jantan yang terdiri dari 3 bagian yaitu kapul epididymis, corpus epididymis, dan cauda epididymis. Lalu ductus deferens dan ampus. Ductus vas deferens merupakan salah satu yang menghubungkan cauda epididymis dan uretra. Uretra adalah salah satu organitalis untuk menyalurkan urin dan semen. Kelenjar vesikulasi seminalis saat ini terdapat sepasang, berlobus jelas dan berada di dalam lipatan urogenita latera dan ampula. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini terletak waktu uretra dan terdiri dari 2 bagian yaitu badan prostat dan prostat disseminata. Kelenjar Kupffer terdapat sepasang, berbentuk bulat dan kompak. Lalu skrotum. Skrotum adalah kantong testis. Penis adalah organ kopulasi jantan membentuk secara dorsal di sekitar uretra dari titik uretra di bagian pelvis. Yaitu peripetium. Peripetium adalah imaginasi yang berganda dari kulit yang melindungi bagian bebas penis waktu tidak ekskresi dan melindungi badan penis ke kuda waktu ekskresi. Lalu organ reproduksi betina, yaitu pertama ovarium. Ovarium tertinggal di dalam ovum epididyminalis yang mempunyai 2 fungsi sebagai organ eksokrin yang menghasilkan sel telur dan sebagai organ eksokrin yang mensekresikan hormon kelamin betina. Lalu yaitu oviduk. Oviduk atau tuba fallopi merupakan saluran kelamin paling anterior. Lalu uterus. Uterus terdiri dari cornus, corpus, dan cervix. Lalu cervix. Cervix adalah suatu struktur berupa spinkel yang menginjau ke kaudal ke dalam vagina. Lalu vagina. Vagina adalah organ kelamin betina dengan struktur selubung muskuler yang terletak di dalam rongga pelvis, yaitu alat kelamin luar pada betina mamalia yaitu vestibulus atau vulva, labia majora, labia minor, commissura dorsalis, dan ventalis dan klitoris. Reproduksi mamalia. Sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium keluar melalui sel telur dan akhirnya sampai di uterus. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.